Amsal 14 ayat 1, dapat semuanya? Dapat semuanya? Amsal 14 ayat 1 demikian firman Tuhan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saya ulang sekali lagi. Amsal 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ada 3 poin yang akan disampaikan Tuhan, disampaikan kepada kita pada hari ini melalui mulut bibir hambanya. Saya percaya semua kita akan sangat diberkati. Yang pertama, ayat ini bukan hanya milik wanita. Seringkali kita kalau baca firman, kita pikir, oh ini firman untuk Natal, oh ini firman untuk Paskah, oh ini firman untuk perempuan, oh ini firman untuk lelaki. No! Kenapa bilang? Karena setiap kita adalah mempelai wanitanya Yesus, betul? Artinya firman ini berlaku untuk setiap kita di tempat ini, asal engkau mau meresponi dengan sikap yang benar, betul? Dikatakan tadi adalah apa? Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Jadi firman ini berlaku pada setiap kita. Mau engkau di tempat ini suami, atau istri, atau anak, atau orang tua, atau mungkin siapapun di tempat ini. Firman ini untuk setiap kita. Dikatakan tadi bukan hanya untuk wanita, tapi untuk setiap kita yang percaya bahwa kita adalah mempelai Kristus. Betul? Yang kedua dikatakan ada kata membangun, produknya engkau pasti akan bahagia. Satu lagi meruntuhkan, maka hidup kita akan binasa. Hanya ada 2 gendangnya dalam kehidupan ini. Engkau membangun hidupmu atau engkau meruntuhkan hidupmu. Tidak ada di tengah-tengah. Tidak ada dikatakan ya kadang-kadang membangun, kadang-kadang meruntuhkan. Gak bisa, hanya ada 2 gendangnya. Engkau mau bangun hidupmu, bangun keluargamu, bangun pelayananmu, bangun rumah tanggamu, atau engkau menghancurkannya. Dan yang ketiga dikatakan di sini adalah apa? Dikatakan tadi dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Nah ini seringkali kita salah mengerti. Kita seringkali mengatakan, saya pengen baik Bu Indri dalam rumah tangga, tapi suami saya. Atau saya pengen baik sebagai suami Bu Indri, tapi istri saya. Atau saya pengen baik jadi orang tua Bu Indri, tapi anak saya. Atau anak-anak berkata, kami pengen jadi anak yang baik, tapi orang tua kami. Nah waktu engkau mulai menyalahkan, amin. Waktu engkau mulai menyalahkan, ya engkau mulai menuntut pasangan, menuntut anak-anakmu, menuntut orang tuamu tanpa disadari engkau pakai ini, betul? Apa nih? Kalau engkau pakai palu dalam hidupmu, engkau hanya menyalahkan, hanya menuntut, hanya memvonis, hanya menghakimin, engkau tidak akan pernah bisa bahagia. Hati-hati. Waktu hanya bisa menuntut. Semua kita pengen menuntut. Kalau bisa suami saya dulu Bu Indri. Atau anak saya dulu Bu Indri. Atau orang tua saya dulu Bu Indri. Enggak seperti itu ikut Tuhan. Demikian juga engkau kalau hanya menuntut pada Tuhan. Enggak akan pernah engkau jadi Kristen yang dewasa dalam Tuhan. Karena orang-orang yang menuntut itu Kristen anak-anak. Kristen bayi. Demikian juga kita di tempat ini. Makanya hati-hati dengan yang namanya palu ya. Nah waktu engkau menuntut. Coba kita ambil contoh di Alkitab. Siapa pribadi, siapa keluarga yang hancur gara-gara saling menuntut. Kita akan lihat. Tahu ceritanya Rahel dengan Yakub, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu siapa? Tahu siapa Rahel dan Yakub? Hello, is there anybody here? Ada orang nggak di sini? Pernah baca Alkitab nggak? Rahel dan Yakub itu adalah keluarga yang harusnya paling bahagia di dunia, betul? Kenapa bilang? Karena si Rahel ini cantiknya luar biasa. Mana istri-istri sini? Angkat tangan. Tiba-tiba jadi janda banyak, luar biasa. Perubahan yang sangat cepat, betul. Siapa yang gak pengen cantik seperti Rahel, betul. Pasti semua kita bilang Rahel ini beruntung banget ya. Udah cantik, udah gitu dapat pasangan, dapat suami yang sangat mencintai dia. Yakub ini cinta banget dengan Rahel. Sampai 14 tahun bekerja tanpa digaji, hanya untuk mendapatkan cinta daripada Rahel, betul. Dan Yakub ini bukan orang biasa-biasa loh bapak-bapak, ibu-ibu, betul. Kalian tahu Yakub anak siapa? Ishak. Siapa Ishak? Anak Abraham. Siapa Abraham? Orang yang kaya raya luar biasa. Harusnya keluarga ini sangat bahagia, betul. Istri cantik, suami cinta mati, dan kekayaannya gak main-main, harusnya kan bahagia, betul. Tapi kalau engkau baca kisahnya, apakah mereka bahagia? No. Mana buktinya? Akhirnya kita lihat bagaimana anak-anak Yakub berantakan. Bahkan anak kandung dihajar sama anak kandung sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara seorang wanita, seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri yang menuntut. Mana buktinya? Kita buka Kejadian. Yuk di tempat ini kita lihat. Kejadian 30 ayat 1 sampai dengan 3. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya. Lalu berkata kepada Yakub, berikan kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel. Dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha budakku perempuan, hampirilah dia supaya ia melahirkan anak di pangkuanku. Dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Ya, waktu salah satu di antara di rumah tangga, istri yang jadi jaksa atau jadi hakim, atau suami jadi jaksa atau hakim, atau orang tua jadi jaksa atau hakim pada anak-anak, keluarga kita tidak akan bahagia.
Percayalah. Maka dikatakan di sini dia mulai ngotot. Dia bilang kalau aku gak punya anak, aku mendingan mati. Halo? Jangan pakai ancam mengancam. Muka-muka tukang ancam kelihatan di sini. Betul? Ya, makanya gak heran. Ya, kalau suami saya gak berubah Bu Indri, saya tidak akan mau berubah. Gak akan berubah tuh laki. Atau istri, ya suami bilang, kalau bini saya nggak seperti bini orang lain Bu Indri, saya nggak akan mau sama dia, nggak akan pernah jadi bini orang lain. Betul? Waktu engkau menuntut, tidak akan terjadi kebahagiaan, tidak akan terjadi kerukunan dalam keluarga. Mungkin kau bilang ya seperti ini, ya. Atau mungkin kita bilang, tahu ceritanya Lot? Bapak-bapak, ibu-ibu, Lot itu adalah keluarga yang harusnya sangat harmonis, betul. Lot itu kaya raya luar biasa. Bahkan dikatakan Lot dan Abraham gak bisa bersatu karena kekayaannya. Mereka harus pisah, betul. Artinya sangat-sangat kaya, mungkin keturunan 3-4 keturunan gak habis-habisnya. Tapi kalau engkau baca bagaimana, akhirnya istri Lot jadi apa? Tiang garam. Apa yang terjadi? Keturunan daripada Lot menjadi Amon dan Moab, bangsa terkutuk. Karena papa dan anak bersetubuh, betul. Incest itu bukan baru sekarang, zaman dulu sudah ada incest. Orang tua dengan anak kandung sendiri. Itulah Lot. Padahal kalau dipikir-pikir harusnya keluarga bahagia. Betul. Kenapa bisa? Karena waktu tidak ada lagi kerukunan. Makanya hari-hari ini jangan kau bangga dengan berkata keluarga saya pasti terjamin Bu Indri. Kenapa bilang? Karena saya punya segala-galanya. Bapak-bapak, ibu-ibu apa ini? Sertifikat rumah, betul. Mungkin kau punya sertifikat rumah banyak di Surabaya ini, betul. Di airport banyak, di gunung banyak, betul. Bahkan Gunung Kawi mungkin kau punya sertifikat di sana, betul. Gak jadi jaminan, percayalah. Kurang apa Lot kayanya, kurang apa Abraham kayanya, kurang apa Yakub kayanya. Gak ada dikatakan mereka keluarga yang bahagia. Atau mungkin engkau tidak hanya punya sertifikat, engkau punya apa nih? Wow, dolar Bu Indi, dolar palsu, betul. Dolar, betul. Engkau bilang saya punya banyak deposit Bu Indri. Aman pasti anak-anak saya. Aman pasti keturunan saya. Karena suami saya kerja mati-matian untuk punya deposit banyak. Nggak jadi jaminan. Atau engkau sebagai seorang wanita mungkin. Engkau pasti suka ini, betul? Saya pernah bawa ini. Ini apa? Keren banget, betul. Apakah gara-gara engkau punya berlian 10 karat, keluargamu pasti terjamin? Nggak jadi jaminan. Mau saya kasih tahu? Ini contoh keluarga saya sendiri. Ayah dan ibu saya meninggalkan kami dengan lumayan banyak warisan. Tapi perhatikan, sampai hari ini kami masih ada di pengadilan 32 tahun. Gak jadi jaminan. Maka jangan pernah kau pikir karena engkau sudah meninggalkan banyak, engkau pasti aman. Gak jadi jaminan. Kurang apa itu sekarang Yakub? Wow, dia cucu daripada engkong yang paling kaya di dunia, betul? Abraham tuh gak ada yang lawan sampai sekarang, betul? Siapa lagi tadi dikatakan? Lot juga sama seperti itu. Buktinya keluarganya berantakan. Istri jadi tiang garam, anak-anak jadi keturunan terkutuk. Gak jadi jaminan. Nah maka hari-hari ini bagaimana dengan kita? Kalau engkau hanya sekedar berharap dengan engkau punya segala-galanya, keluargamu bisa bahagia, belum tentu. Bahkan juga kalau kita lihat orang tua. Orang tua sebenarnya seringkali kita menjadi monster bagi anak-anak kita. Mana buktinya? Buka 1 Samuel. Supaya di tempat ini orang-orang tua yang mungkin seperti ini bertobatlah engkau. Betul? 1 Samuel 20 ayat 30. Ya, kita lihat. Saul anaknya siapa? Yonatan, betul? Yonatan itu kan harusnya kan menjadi pengganti Raja Saul, betul? Karena raja pasti anaknya menjadi raja, betul? Tapi kita lihat coba. Lalu 1 Samuel 20 ayat 30. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai itu dan noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Waktu papa kasar kepada anak-anaknya. Waktu mama membeda-bedakan anak-anaknya. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang tidak punya jati diri. Yonatan itu orang yang gak percaya diri. Waktu dia tahu bapaknya raja, dia malah bilang, Daud kamu aja cocok jadi raja. Logikanya gak mungkin. Harusnya kan dia menjadi raja. Kenapa dia gak berani untuk menggantikan bapaknya? Karena dia gak punya percaya diri. Kenapa? Karena dimaki-maki oleh orang tuanya. Dibilang anak sundal. Hati-hati dengan engkau sembarangan memaki oleh anak-anakmu. Waktu kita kasar kepada anak-anak kita tanpa disadari kita menghancurkan masa depan dia. Maka di tempat ini rumah tangga itu tergantung kita. Keluarga tergantung kita. Bukan jangan bilang tergantung orang. Gak ada dibilang gara-gara orang. Dibilang tadi tanganmu sendiri engkau menghancurkan. Bukan orang lain yang menghancurkan. Tapi kita sendiri yang menghancurkan. Nah kita akan lihat di tempat ini. Ya kita akan lihat di tempat ini. Karena pernikahan itu penting ya. Kenapa saya berkata begitu? Saya mau tanya. Pernikahan itu ide siapa? Halo? Pernikahan ide siapa? Ide Tuhan. Itu adalah inisiatif daripada kerajaan surga. Waktu dikatakan Tuhan melihat Adam seorang diri. Dia katakan tidak baik manusia seorang diri. Maka diberikan kepadanya Hawa.
Bahkan waktu Adam tidur, maka di tempat ini ada yang masih cari jodoh belum dapat? Angkat tangan. Saya punya urapan khusus mendoakan jodoh. Ada di sini. Dikatakan waktu Adam tidur. Waktu Adam apa? Ngorok. Dikasih dia pasangan dari tulang rusuknya. Artinya apa? Tuhan sangat concern tentang pernikahan. Karena keluarga itu membuktikan engkau punya keluarga di kerajaan Allah. Waktu keluargamu gak beres, jangan mimpi engkau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Makanya uji coba kita dalam keluarga di dunia ini. Makanya hari-hari ini bagaimana dengan keluarga kita? Cek. Bagaimana dengan keluarga kita? Sudahkah keluarga yang sesuai dengan maunya Tuhan atau tidak ya? Kenapa saya berkata begitu? Coba kita lihat ya. Coba kita lihat dampak daripada keluarga bahagia. Keluarga yang rukun. Coba kita buka. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau engkau cari berkat terbatas loh. Betul? Kalau engkau bekerja, usia 55 mungkin pensiun. Kalau engkau berkarir, usia sekian pasti pensiun. Kalau engkau pun berbisnis, gak mungkin umur 100 tahun masih heboh, betul? Tapi dikatakan kalau kita punya keluarga rukun, Tuhan perintahkan berkat sampai selama-lamanya. Wow, makanya engkau tidak tahan, engkau gak bisa nampung berkatmu. Kapan terjadi? Waktu ada keluarga rukun. Bukan hanya sekedar menikah 100 tahun. No, menikah 100 tahun tapi gak ada kerukunan. Nothing happen to you. Tapi kalau engkau menikah dan engkau rukun, engkau sehati, maka dikatakan Tuhan perintahkan berkat sampai selama-lamanya pada kita. Itu terjadi dalam hidup kami. Waktu saya dengan Pak Ari, kami sudah menikah hampir 28 tahun. Waktu dalam keadaan Pak Ari dulu belum bertobat. Ini suami saya kebetulan gak bisa datang karena anak saya gak mau ditinggal, jadi ya seperti itulah. Ya, itu apa yang terjadi? Ya, buka usaha gagal, buka apapun gagal. Semua kayaknya pintu tertutup. Tapi waktu engkau sudah rukun dengan keluarga, engkau bikin apa aja pun itu seperti gak pernah kau bayangkan. Wah, kok bisa ya? Kok bisa berhasil ya? Bisa, itu janji Tuhan. Tuhan yang perintahkan. Kalau Tuhan yang perintahkan, mana ada yang berani menutup? Jadi bukan karena engkau jago, engkau menjaga usahamu. Tapi kalau Tuhan yang memerintahkan, malaikat bereskan utang ibu sana. Beres semuanya. Amin. Apakah hanya sekedar berkat? Mari kita lihat Matius 18 ayat 19. Supaya di tempat ini, mari. Supaya engkau koreksi. Kita koreksi hari ini. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata padamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Wow, yang ngomong ini siapa? Yesus. Yesus tantang kita, kalau engkau sehati dengan pasanganmu, apa saja kau minta, aku akan berikan ke Tuhan. Wow, gak dibilang harus doa dengan pendeta. Gak usah minta doa dengan saya atau dengan Pastor Michael. Engkau dengan suami, engkau dengan orang tuamu, engkau dengan anakmu, sepakat meminta apa saja. Ada kesatuan, surga gak tahan untuk gak berkatin kita. Makanya iblis gak suka ini. Pertama dikatakan berkat diperintahkan. Kedua dikatakan ada kuasa doa. Ketiga ya. Apa lagi? Coba kita buka sekarang. Satu lagi apa? Saya mau tanya penginjilan. Yang paling efektif kapan? Kapan mujizat terjadi? Mujizat pertama terjadi di mana bapak-bapak ibu-ibu? Bukan waktu usaha bangkrut loh. Bukan waktu Lazarus mati loh. Tapi waktu ada anggur yang kurang di perkawinan di Kana. Yesus gak tahan kalau melihat doa orang tentang rumah tangga. Mula-mula ibu Yesus bilang apa? Mereka kehabisan anggur. Belum waktuku ibu. Awalnya belum jadwalnya Yesus. Tapi karena ada seorang istri atau seorang suami atau seorang anak atau orang tua yang datang terus. Bapa belas kasihanmu pada keluargaku. Tuhan turun tangan. Hari-hari ini bagaimana dengan keluarga kita? Doa malam ini kesempatan kita untuk refleksi tentang keluarga kita. Kalau tuh keluargamu hanya sekedar menikah tapi tidak ada lagi kerukunan. Itu gak jadi apa-apa. Bukan karena usaha susah, bukan karena kita kurang pintar bisnis, bukan. Pelayanan juga begitu, kalau pelayanan itu kerukunan ada, pelayanan itu seperti membalikkan tangan. Semua Tuhan bisa lakukan, bahkan sampai berkat sampai ujung bumi. Hari-hari ini bagaimana dengan keluarga kita? Nah kita akan lihat di sini, dikatakan tadi adalah apa? Apakah iblis senang dengan semua ini? Apakah iblis senang dengan keluarga Kristen? Punya berkat yang tidak habis-habisnya. Apakah iblis senang dengan keluarga Kristen punya kuasa doa? Apakah keluarga Kristen senang kita menjadi salah satu penginjil yang paling efektif? Penginjil yang paling efektif bukan ada KKR. Percayalah, waktu orang melihat keluarga Kristen, kok beda keluarga ini? Kok bisa rukun? Kok bisa sehati? Pas sudah menikah 30-40 tahun. Itu yang membuat orang mencari Yesus. Jadi orang mencari Yesus bukan karena khotbah yang jago. Bukan. Waktu melihat keluarga-keluarga Kristen.
Di mana keluarga kita selama ini? Sudahkah kita menjadi saksi Yesus? Karena kita bukan hanya dijadikan saksi Yesus, menjadi brand ambasador dari mulai Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi melalui keluarga kita. Wow, makanya keluarga penting. Nah, untuk kita bisa membangun keluarga, kan hanya 2 gendangnya. Apakah iblis senang? No, iblis gak pernah senang. Buka Yohanes 10 ayat 10. Kita lihat. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jelas, ayatnya 1 tapi 3 ada peran utamanya. Yang pertama peranan daripada iblis. Iblis gak suka Tuhan punya rencana dalam hidup keluarga kita. Yang kedua peranan Tuhan untuk menggenapi semua janjinya. Yang ketiga peranan kita, respon kita apa saat ini. Karena di mana ada berkat Tuhan, iblis gak akan tinggal diam. Tergantung kita hari ini. Nah, untuk kita bisa punya keluarga rukun, bagaimana caranya Bu Indri? Ikut seminar, bagus. Gak ada yang salah dengan ikut seminar. Tapi hari ini kita akan belajar 5 SM. 5 saling membangun. Ada kata saling, artinya apa? Bukan hanya istri, bukan hanya suami, tapi harus bersama-sama. Harus bersama-sama. Kalau waktu engkau mengambil keputusan mau bersama-sama, akan beda kehidupan kita. Nah, kita akan lihat ya, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah apa? Karena saling membangun itu artinya dua-duanya ambil bagian. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana saya bisa bertepuk tangan? Bisa gak saya bertepuk tangan hanya gini? Gak bisa, betul. Orang bertepuk tangan pasti dua-dua. Betul? Baru terjadi tepuk tangan. Demikian juga kita mau membangun keluarga yang bahagia, membangun keluarga yang rukun, harus ada kata saling. Saling membangun yang pertama adalah apa? Saling membangun komunikasi yang sehat. Yes. Bangun komunikasi. Kalau ada yang sehat berarti ada yang sakit, betul? Komunikasi apa selama ini dalam keluargamu? Mana sini keluarga-keluarga? Coba angkat tangan. Kalau saya percaya saya gak kemarin gak kebetulan. Sebenarnya saya kurang sehat, hampir saya cancel kemarin. Karena saya batuknya luar biasa. Tapi bukan COVID ya, pasti percayalah ya. Soalnya buka COVID gak kayak gini, betul? Ya, hanya batuknya luar biasa. Mungkin saya kecapean karena udara ganti-ganti terus. Saya hampir-hampir mengatakan pada Ira, ini kayaknya saya gak bisa berangkat. Enggak Bu, Ibu harus berangkat. Saya tolong doakan. Akhirnya saya bisa kemari hari ini. Tadi baru nyampe dari Bandung. Nah, kenapa keluarga? Karena keluarga penting di akhir zaman ini. Jangan hanya bangga dengan engkau punya segala-galanya. Enggak jadi jaminan. Tapi kalau engkau punya keluarga yang rukun, ini modal kita sampai di akhir zaman. Percayalah, betul? Nah, kita akan lihat ya. Kenapa saya berkata tadi, keluarga harus membangun komunikasi yang baik. Karena banyak kali di akhir zaman ini orang punya komunikasi kurang baik. Nah, saya mau tanya. Ini bagus ya. Betul? Iblis itu kalau nawarkan itu selalu yang indah. Betul? Kalau ini satu lagi. Ini kurang menarik ya. Jelek ya. Betul ya? Kalau suruh pilih pasti kita suka yang ini, betul? Karena kayaknya kotaknya juga bagus, betul ya? Pertanyaan, yang bagus dari si jahat belum tentu yang bagus dari Tuhan. Kenapa saya berkata begitu? Apa bukti komunikasi yang sakit? Memang ada komunikasi, tapi selalu pakai ini. Selalu kita ungkit-ungkit. Kalau dipikir-pikir kurang apa gua malu. Sampai kapan saya harus sabar sama dia Bu Indri? Suami ngomong gitu, istri juga ngomong begitu. Anak juga ngomong gitu, papa kebangetan, mama kebangetan. Orang anak-anak juga bilang begitu. Papa mama saya gak sayang Bu Indri. Sampai kapan saya harus bertahan? Waktu engkau pakai kalkulator, dia akan terjadi. Ini semua dari iblis. Karena Tuhan Yesus gak pernah menghitung-hitung dosa kita. Dosa kita semerah kermiji pun menjadi putih seperti salju. Kenapa kita masih hitung-hitung kesalahan pasangan kita? Kesalahan suami kita, kesalahan istri kita, kesalahan orang tua kita, kesalahan mertua kita. Waktu engkau pakai kalkulator sampai kapanpun engkau tidak akan pernah punya keluarga yang rukun. Karena hitung-hitungan bukan dari Tuhan. Waktu Petrus berkata, sampai berapa kali aku harus mengampunin? 7 kali Tuhan? Dia pikir Yesus bilang begini, bro hebat banget. No. Kata Yesus apa? Bukan 7 kali, tapi 7 kali 70 kali. Jangan pakai kalkulator. Amin. Masih suka hitung-hitungan? Dulu saya hitung-hitungan terus. Karena suami saya tuh paketnya komplit. Sampai kapan gue ngalah terus sama lu? Sampai kapan gue mesti sabar sama kamu? Waktu kata-kata itu masih sering, memang komunikasi tapi gak sehat bapak-bapak, ibu-ibu. Gak akan terjadi kerukunan. Halo, atau mungkin kau tidak pakai kalkulator, saya pakai ini. Apa nih? Kaca pembesar. Saya lihat bapak ini kaca pembesar. Kelihatan tuh lubang hidungnya besar sebelah, betul? Kalau engkau pakai kaca pembesar, apa artinya? Masalah kecil dibesarin, masalah besar diperbesar. Harusnya kalau yang mau rukun, masalah
besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Tapi engkau perbesar masalah, ungkit-ungkit tadi dikatakan hitung-hitungan, perbesar masalah. Saya dulu suka seperti ini. Kebetulan Pak Hari itu pernah selingkuh dengan pramugari cantik luar biasa. Betul? Ini fakta yang saya omongin. Udah gitu kita udah baikan, udah gak ada masalah, betul? Udah lupa, udah 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba waktu kita di Bandung naik mobil, pas naik mobil, itu ada billboard, gambar pramugari AirAsia. Kebetulan cantik, bule-bule kayak Indo gitu loh. Itu bisa kumat loh saya. Saya bilang gini, tadi kamu lihat ya itu ya, billboardnya. Cewek kamu dulu ya, rame seminggu ributnya. Rugi gak? Itu perempuan suka ungkit-ungkit, betul? Laki-laki juga begitu. Waktu engkau suka membesar masalah yang gak ada, rugi sendiri. Itu paket daripada si jahat. Paket si jahat selalu bikin suasana yang baik menjadi tidak baik. Yang tidak baik makin hancur. Saya di sana dulu bertahun-tahun, makanya gak heran rumah tangga kami gak bisa pulih. Halo? Ada di sini yang suka pakai kaca membesar? Ada? Atau kepada anak kita bilang gitu kan, kurang apa mama? Hitung-hitungan mulai. Kurang apa mama sama kamu? Dari kecil mama yang urus, mama yang rawat. Sudah kamu berhasil, kamu lupa. Udah kamu menikah, kamu hanya sama istri kamu. Halo? Kalau engkau pakai kalkulator, engkau tidak akan pernah punya keluarga yang rukun. Makanya gak heran anakmu gak suka pulang ke rumah. Karena mama yang cerewet luar biasa, papa yang selalu menuntut. Amin. Halo? Bagaimana dengan kita? Dulu saya juga begitu sama anak saya menuntut. Makanya gak heran anak-anak saya gak betah dengan saya. Sekarang saya belajar menerima anak saya punya anak 4. Empat karakternya beda. Kalau yang nomor 1 masih agak fleksibel. Yang nomor 2 nempel sama saya. Yang nomor 3 itu luar biasa. Mau tanya pacar gak boleh. Kalau saya bilang udah punya pacar belum? Gak usah tanya itu mah. Kamu kenapa kurus? Itu pribadi saya mah. Tanya, kamu di sekolah bagaimana? Itu urusan saya mah. Wah luar biasa. Mula-mula saya marah. Kamu gak seperti kakak kamu. Halo, waktu engkau pakai kalkulator gak terjadi kerukunan. Belajar menerima anakmu apa adanya dia. Amin. Jangan bandingkan orang tuamu dengan orang tua yang lain. Orang tuamu gak baik. It's okay, terima dia. Karena waktu engkau banding-bandingkan gak jadi apa-apa. Halo, kalau saya banding-bandingkan sekarang keluarga saya, bisa gak saya marah? Kenapa keluarga saya beda dengan keluarga misalnya mungkin keluarga Pak Pastor Michael yang mungkin kompak satu keluarga. Kenapa keluarga saya malah tusuk-menusuk? Waktu engkau mulai banding-bandingkan, engkau tidak akan bisa bahagia. Hatimu akan terusik, rugi sendiri. Nah, ini yang daripada Tuhan. Memang tidak menarik, betul. Tapi ini komunikasi yang sehat. Apa nih? Apa nih? Halo? Apa nih? Waktu pasangan marah, daripada engkau menjawab, membalas. Coba pakai headset. Belajar diam. Daripada engkau membalas, mendingan diam, doakan dalam hatimu. Yes. Pakai headset. Karena untuk engkau balas lagi kemarahan dengan kemarahan, gak terjadi ada kerukunan. Waktu pasangan lagi marah, emosi, diam. Pakai headset, muliakan Tuhan. Di sana Tuhan akan campur tangan dalam hidup kita. Saya orang Batak tuh gak bisa kalah loh. Dulu Pak Arif waktu lagi marah, dia marah, saya balas marah. Dia lempar kunci, saya lempar kursi. Gak berubah tuh suami saya. Tapi sesudah saya bertobat berubah. Suami saya kadang-kadang kalau marah tuh kadang-kadang luar biasa. Bisa marah tuh depan supir perjalanan Bandung sampai Jakarta 4 jam. Pertanyaan, apakah gara-gara depan supir saya bilang begini. Saya hamba Tuhan tahu gak di GSCS, lu jangan gitu dong sama gua. Waktu engkau pakai kalkulator gak akan terjadi kerukunan. Waktu saya dimarahin saya diam. Sorry Pak, saya diam. 4 jam loh tuh. Saya diam. Pas turun di mobil. Gak sampai kaki saya turun. Tahu apa kata suami saya? Sini, kamu luar biasa ya. Gak ngebalas saya. Pembelaan Tuhan nyata. Hari-hari ini, kalau gak punya headset beli nanti di bawah. Betul? Karena perempuan tuh gak mau kalah. Betul? Apa? Betul. Ya. Bapak-bapak itu gak usah ditantang. Kalau engkau diam, pembelaan Tuhan nyata. Amin. Orang tua pun jangan ditantang anak-anak. Mungkin gak cocok dengan hatimu apa kata papa mama. Jangan tantang, hormati dia. Tuhan akan bela anak-anak. Amin. Jangan bilang, tapi gak bisa Bu Indi. Zaman sekarang emansipasi. Bapak salah juga mesti dihajar. Gak bisa. Tetap harus ada respect to your parents. Betul? Amin. Tadi katakan tadi, ini yang membuat makanya kenapa.
Yang kedua, bangun tadi pertama komunikasi, betul? Yang kedua apa yang harus kita bangun? Yang kedua apa yang harus kita bangun? Nah demikian juga dengan Tuhan. Kalau engkau mau punya hubungan dengan Tuhan yang baik, banyak masuk sabatikal dengan Tuhan. Jangan datang pada Tuhan hanya banyak permintaan, 1000 permintaan Tuhan, minta ini, minta ini, minta ini. Coba diam, dengar apa kata Bapa. Kalau tuh engkau banyak diam, banyak merenungkan, banyak sabatikal, di sana Tuhan akan ngomong banyak tentang rumah tanggamu, tentang pelayananmu, tentang bisnismu. Karena Tuhan tuh pengen ngomong sama kita, hanya kita kebanyakan ngomong. Halo. Yang kedua bangun apa? Bangun kepercayaan. Harus saling percaya. Jangan curiga terus sama pasangan, betul? Halo, di sini ada yang suka curiga sama pasangannya? Saya punya anak pelayan, anak rohani. Saking curiganya sama suaminya. Mungkin suaminya pernah selingkuh. Tapi please lah, kasih kepercayaan dong, betul? Dia bikin akhirnya segala macam. Sampai dia bilang, Bu saya gak ngerti kenapa suami saya akhirnya ceraikan saya. Kamu bagaimana sebagai istri? Saya kurang apa Bu ini? Saya kontrol dia. Bangun jam berapa, makan jam berapa. Sampai tidur pun dikontrol. Belok kanan sampai belok kiri. Waktu engkau seperti itu bukan membangun keluarga. Itu bangun herder di rumahmu, betul? Yes. Harus saling percaya. Waktu suami mau berangkat, percayakan dia pada Tuhan. Makanya sebelum berangkat doa. Tuhan Yesus, suami saya mau berangkat, Tuhan bekerja. Tolong Tuhan supaya matanya gak melirik kanan kiri. Boleh. Betul? Waktu engkau saling percaya akan berbeda. Suami saya itu touring. Kalau touring suka sampai keluar kota, itu sampai ke Bali berapa hari. Apalagi Harley Davidson. Wah itu mah SPK-nya cantik-cantik luar biasa. Tapi kalau engkau stres, engkau bisa gila. Tapi kalau engkau percayakan sama Tuhan, cuma balikkan tangan. Tuhan bisa berikan suamimu jadi suami yang baik. Amin. Dulu saya orangnya gak percaya. Karena memang terus terang, suami saya itu lebih muda dari saya 15 tahun. Dan ganteng. Dan ketua Harley Davidson. Naik mobil, naik sepeda aja orang bisa punya istri 5, betul? Apalagi ini pakai Harley. Betul? Saya pernah digonceng di Bandung. Bayangkan di Bandung saya digonceng. Ini udah jelas istrinya. Cewek-cewek Bandung, cantik-cantik, bapak-bapak, ibu-ibu, beda, betul? Karena kebanyakan makan lalap di sana, betul? Cantik-cantik, betul? Tiba-tiba ada cewek-cewek, ada 5-6 orang masih muda-muda, masih gempal-gempal. Akang, aku udah, Sampai kapan kau bisa jaga suamimu? Sampai kapan kau bisa jaga istrimu? Sampai kapan kau bisa jaga anakmu? Serahkan sama Tuhan. Kalau waktu engkau bisa mempercayakan keluargamu sama Tuhan, berarti engkau juga bisa percayakan dirimu kepada Tuhan. Yes. Amin. Bagaimana engkau bisa berkata, aku percaya, sama suami aja gak percaya, sama istri aja gak percaya, sama anak aja gak percaya. Gak seperti itu, setiap orang pasti pengen berubah. Kasih kesempatan. Amin. Yang ketiga adalah membangun apa? Yang ketiga. Tadi membangun kepercayaan ya. Maka jangan suka pakai ini ya bapak-bapak ibu-ibu. Ya. Ada seorang saya punya anak rohani. Saking dia curiga sama suaminya. Dia bikin GPS di mobil dia. Dan dia bikin video di mobil dia. Ternyata suaminya selingkuh di mobil. Bayangkan gimana perasaannya. Halo. Mana suami istri? Coba pandang pasanganmu. Ayo pandang. Jangan suami orang. Suami sendiri. Ayo. Atau istri sendiri. Coba lihat. Ya. Dia adalah pasangan yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Percayakan dia kepada Tuhan. Kita menjaga terbatas. Anak-anak kita jaga terbatas. Betul. Tapi kalau Tuhan yang menjaga itu luar biasa. Amin. Yes. Amin. Yang ketiga. Bangun apa bapak-bapak ibu-ibu? Bangun hormat, respect. Ini apa? Apa artinya Bu Indri? Maka jangan suka gunting pembicaraan. Suami lagi ngomong, respect dong. Walaupun engkau tahu jawabannya, diam. Ditanya baru jawab. Ketawa ada ibu-ibu. Kik. Berarti betul. Kan sering kali kita kan kadang-kadang sok tahu betul. Ya betul, gue tahu kok itu. Gue juga udah tahu. Jangan. Kalaupun engkau tahu, jangan dipotong. Waktu orang tuamu ngomong, walaupun engkau tahu itu jadul, dengar saja. Jangan bilang mama tahu apa, papa tahu apa, udah kuno, jangan. Hargai orang tuamu supaya lanjut usiamu. Istri-istri juga, suami-suami juga, walaupun istrimu cuma SD Impres. Waktu dia ngomong, hargai, jangan bilang lu tahu apa, lu tamat aja SD enggak. Jangan pakai gunting. Kalau tuh engkau menghormatin, akan beda loh. Demikian juga kita hormati Tuhan. Kalau engkau bisa menghormati pasanganmu, pasti engkau juga bisa hormat kepada dia. Amin.
Orang tua, hargai anak-anakmu. Kalau mereka lagi ngomong, jangan dipotong. Jangan dibilang, tahu apa kamu? Papa mama lebih lama hidup, tahu? Jangan, itu udah kuno. Karena Tuhan bisa pakai, burung gagak pun Tuhan bisa pakai untuk ngomong. Batu pun Tuhan bisa pakai untuk ngomong. Kalau mereka kasih masukan, dengar. Waktu engkau dengar, tidak menggunting, itu orang yang respect. Amin. Apa bukti orang respect? Setia pada pasangannya. Mana sini suami-suami, coba saya lihat. Muka suami yang setia kelihatan soalnya saya di sini. Yang suka agak main mata dengan si cincung, itu kelihatan sama saya. Percayalah, kalau engkau setia kepada pasanganmu, Tuhan tuh gak tahan untuk berkatin engkau. Amin. Setia. Mungkin kau bilang, tapi Bu ini udah 100 tahun. Udah 100 tahun menikah. Makanya yang keempat, bangun berpacaran dalam pernikahan. Bapak-bapak sudah berapa tahun menikah? Keluarga-keluarga sini. Masih pernah pacaran gak? Ini suami istri? Atau suami orang? Ya. Kapan terakhir remas tangan istri sambil di mobil? Atau mungkin di angkot atau dimanapun? Perlu loh. Ya, perlu bilang I love you sayang. Betul? Kalau lagi pas makan berdua, yang diomongin apa? Utang kita berapa? Yang diomongin juga harusnya ya. Ingat gak waktu kita dulu ya. Percayalah berpacaran dalam pernikahan itu luar biasa. Karena untuk kemesraan dibangun itu harus pakai pupuk. Gak bisa begitu saja. Rumah tangga sudah gak ada anggur manis, sudah seperti mau mati. Tapi kalau engkau masih pergi berdua, masih bisa berpacaran, itu luar biasa. Saya dengan Pak Ari seperti itu. Kami seperti itu. Kayak kemarin kita pasang lagu. Ya, lagunya memang lagu jazz zaman kuno. Tapi itu lagunya saya suka. Pak Ari bilang, mulai sekarang kita pasang lagu ini ya. Iya sayang. Harus seperti itu. Yang pertama bangun komunikasi, betul. Yang kedua bangun apa tadi? Kepercayaan. Kalau engkau bangun kepercayaan, jangan suka pakai teropong. Yang ketiga bangun apa? Hormat, respect. Maka jangan suka pakai gunting. Yang keempat bangun apa? Bangun kemesraan, bangun keharmonisan. Dan yang kelima, bangun kepekaan. Know your husband. Kenali pasanganmu. Kenali istrimu. Kenali anak-anakmu. Kenali orang tuamu. Karena kalau engkau tidak kenal keluargamu, mungkin engkau bisa kenal Tuhan. Enggak mungkin. Betul? Nah, saya mau tes di sini ya. Tapi apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka. Betul? Kalau engkau kenalin anak-anakmu, kau kenali orang tuamu, pasti kerukunan terjadi. Seringkali kadang-kadang kita stranger, tinggal di tempat stranger. Kita gak tahu suami kita gak tahu istri kita gak tahu anak kita. Makanya gak heran selalu misunderstanding. Amin. Hari-hari ini pertanyaan bagaimana dengan kita? Saya mau tanya keluarga-keluarga di tempat ini. Coba keluarga-keluarga di tempat ini, yang suami istri datang ke tempat ini. Coba pegang tangan pasanganmu. Sudahkah engkau SM, 5 SM tadi, saling menghargai, saling mempercayai, saling mengenal. Sudahkah itu kita lakukan? Atau masih belum? Karena percuma. Doamu gak akan pernah sampai kalau engkau tidak punya kesatian dalam keluarga. Iblis tuh main tahu di mana. Yang penting lu gak cerai. Percayalah, gak ada power. Tapi kalau engkau ada kesatian itu beda. Walaupun doamu sederhana, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan gak tahan lihat ada kesatian. Maka doa Yesus tahu apa 3 kali dia berdoa. Agar mereka sehati. Itu doa Tuhan di akhir zaman ini. Supaya keluarga-keluarga sehati, supaya gereja sehati, supaya orang Kristen sehati. Waktu anak-anak Tuhan sehati akan berbeda hasilnya.